Siksa Kubur. Siksa Kubur adalah film horor psikologis Indonesia tahun 2024 yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar berdasarkan film pendek berjudul sama karya Joko Anwar. Film produksi Komensi Picture serta Rapi Film ini dibintangi oleh Faradina Mufti dan Reza Rahardian. Siksa Kubur tayang perdana di bioskop Indonesia pada 11 April 2024. Mengutip dari Wikipedia, sinopsis film tersebut adalah setelah kedua orang tuanya jadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak percaya agama. Sejak saat itu tujuan hidup Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa, dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dan agama tidak nyata. Namun tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tak percaya. Menelusuri dimensi lokalitas dan makna spiritualitas dalam film Siksa Kubur. Joko Anwar kembali memukau dengan Siksa Kubur, sebuah film yang tidak hanya memadukan horor dengan narasi personal, tetapi juga menggali kearifan lokal dalam bingkai sinematik modern. Melalui cerita yang kelam dan menegangkan, film ini menawarkan lebih dari sekadar hiburan, yakni refleksi mendalam terhadap nilai-nilai tradisional, kepercayaan, dan mitos yang berakar di masyarakat Indonesia. Kearifan lokal hadir melalui berbagai elemen cerita, seperti adat pemakaman tradisional, doa-doa yang dilantunkan, hingga penggunaan simbol-simbol khas budaya Nusantara, seperti kain kafan, keris, tradisi, tahlilan. Adegan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia mengolah kepercayaan akan kehidupan setelah mati dengan cara yang khas, memadukan agama, budaya, dan spiritualitas lokal. Secara visual dan atmosfer, Joko Anwar PW menciptakan atmosfer yang mendukung dengan tema kearifan lokal. Lokasi-lokasi dalam film seperti rumah-rumah kuno, makam tua di tengah hutan, dan lorong-lorong gelap yang dipenuhi simbol-simbol tradisional, membawa penonton ke dalam dunia yang terasa akrab sekaligus mencekam. Penggunaan bahasa daerah dalam dialog memperkuat rasa lokalitas, menciptakan koneksi yang lebih mendalam dengan penonton Indonesia. Di balik horor yang mencekam, Siksa Kubur menyisipkan titik sosial yang relevan. Film ini mengingatkan akan pentingnya introspeksi dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Joko Anwar secara halus menyoroti bagaimana kepercayaan terhadap siksa kubur sering kali digunakan untuk menanamkan rasa takut, tetapi jarang dipahami sebagai ajakan untuk hidup lebih baik. Kesimpulannya adalah, Siksa Kubur bukan hanya sebuah film horor, tetapi juga medium untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang mungkin mulai memudar. Di tengah arus modernisasi, dengan memadukan mitos tradisional dan isu universal, Joko Anwar berhasil menciptakan film yang relevan dan penuh makna. Film ini mengajak kita untuk tidak hanya merenungkan dosa dan kehidupan setelah mati, tetapi juga memahami dan menghargai warisan budaya yang kaya di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abigail. Di sini saya akan menceritakan sebuah film horor yang bertema Menara Saidah. Film ini ditayangkan pada 15 Oktober 2015. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa Menara Saidah ini. Menara Saidah ini adalah menara atau gedung yang dibangun pada tahun 2000, di awal tahun 2000, yang menjadi tempat Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, yang sekarang berubah nama menjadi Kementerian Pembangunan Daerah. Nah, Menara Saidah sendiri kenapa dinamakan menjadi nama Menara Saidah, karena disesuaikan dengan nama sang pemilik, yakni Saidah Abu Bakar Ibrahim. Menara Saidah sendiri menjadi angker karena kondisi gedung tersebut yang tidak terawat dan adanya kemiringan pada gedung tersebut yang menjadikan gedung atau menara tersebut ditinggali oleh
karyawan serta pemiliknya. Untuk kemiringan di Menara Saidah tersendiri itu memiliki kemiringan mencapai 0,03 derajat yang membuat menara itu menjadi tidak kokoh dan berpotensi untuk runtuh. Di Menara Saidah sendiri ada satu lantai yang menjadi objek untuk para urban legend yang menjadi tempat uji nyali untuk mereka yang sedang ghostbuster, yaitu di lantai 14 yang beberapa warga sekitar sering melihat adanya wanita bergaun merah yang muncul dari jendela tersebut, dan beberapa orang seperti satpam yang menjaga menara tersebut sering dapat panggilan dari dalam untuk meminta bantuan dan tangisan dari orang atau makhluk gaib yang berada di dalam. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam sinopsis film Menara Saidah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Warinugro. Di sini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Kuyang. Salah satu urban legend yang sangat populer di Indonesia yaitu Kuyang. Kuyang adalah merupakan siluman yang bentuknya cuma kepala manusia, sementara tubuhnya hanya berupa organ dalam tanpa kulit. Kuyang juga bisa terbang untuk mencari darah bayi atau darah perempuan yang baru melahirkan. Untuk sinopsisnya sendiri, film ini mengisahkan sebuah kehidupan suami istri, Bimo dan Sriatun. Suatu hari Bimo mendapat tugas di lokasi terpencil yang jauh dari kota tempat tinggal mereka. Sriatun yang sedang hamil ingin ikut meski Bimo tidak tega membawa istrinya. Bimo sebenarnya ingin menitipkan Sriatun kepada orang tuanya, tetapi Sriatun tetap bersikeras. Akhirnya Bimo terpaksa mengikuti. Saat baru saja menempati rumah yang baru di sana, Sriatun merasa sering diawasi. Ia selalu merasa ada sesuatu yang mengintai, padahal ia sendirian di rumah. Ternyata kejadian-kejadian ini berkaitan dengan kehamilan Sriatun. Janin di rahim Sriatun ternyata sudah jadi sasaran para sekutu iblis dan akan dijadikan tumbal. Bimo bertekad untuk melindungi istri dan mengatasi semua masalah yang mengganggu kehidupan mereka. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sriatun adalah janin dengan melawan dan menghancurkan para sekutu iblis. Untuk film Kuyang sendiri mengangkat kisah dari urban legend yang berasal dari Pulau Kalimantan. Untuk hantu Kuyang sendiri merupakan jelmaan penganut ilmu hitam yang ada di sekitaran Kalimantan. Hantu Kuyang akan mencari mangsa janin dari ibu yang sedang hamil agar bisa meningkatkan kekuatan gaib dari Kuyang tersebut. Film ini juga membahas jimat untuk melawan Kuyang. Jimat-jimat ini diyakini mampu melindungi seseorang dari gangguan oleh Kuyang serta gangguan jahat lainnya. Untuk film ini diadaptasi dari sebuah novel yang sama judulnya seperti filmnya, karya Ahmad Ben Bella. Untuk novelnya sendiri di sini menceritakan kisah horor tentang legenda dan kepercayaan masyarakat Kalimantan tentang adanya hantu Kuyang. Dengan latar belakang yang kaya akan budaya dan tradisi, film-film ini hanya menampilkan elemen-elemen supranatural yang menakutkan, tetapi juga memperkenalkan penonton pada kepercayaan dan ritual unik yang ada di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gana Sultan Alaulia. Di sini saya akan mereview sebuah film horor yang berjudul Pocong Gundul. Sinopsis dari film ini adalah sebuah film horor Indonesia yang mengisahkan tentang sebuah
desa yang diteror oleh sosok pocong gundul, dengan cerita yang dimulai ketika beberapa warga desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan menakutkan setelah munculnya pocong tersebut. Karakter utama dalam film ini adalah seorang pemuda yang kembali ke desa setelah lama merantau. Dia mulai menyelidiki peristiwa misterius yang terjadi di desanya yang berkaitan dengan legenda pocong gundul yang dipercaya sebagai roh jahat yang dibantu oleh dendam masa lalu. Seiring berjalannya waktu, pemuda ini dan beberapa warga lainnya terjebak dalam usaha untuk mengungkap asal-usul pocong gundul dan mencari cara untuk menghentikan teror ini. Pocong gundul adalah sebuah film yang menawarkan konsep unik dengan memadukan kearifan lokal Indonesia, yang dimana pocong gundul ini berbeda dengan pocong pada umumnya. Yang membedakan adalah fisiknya yang memiliki kepala botak dan gundul, dan beberapa cerita kepala gundul ini bisa menjadi ciri khas yang menambah kesan menyeramkan dan misterius pada makhluk tersebut. Biasanya pocong gundul muncul dalam kisah-kisah horor yang berhubungan dengan kematian dan dendam masa lalu, dan seringkali menjadi simbol dari arwah yang terperangkap atau memiliki urusan yang belum selesai di masa lalunya. Film ini diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama dengan filmnya, yaitu Pocong Gundul. Novel Pocong Gundul ini ditulis oleh penulis Indonesia dan kemudian diadaptasi menjadi film horor. Penulis novel buku Kisah Tanah Jawa adalah Budi Darmawan. Novel ini mengisahkan tentang cerita horor dengan latar belakang budaya Jawa yang menggabungkan elemen mistis dan sejarah lokal dalam cerita yang mengerikan dan penuh ketunaan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Abdul Hakim. Saya akan menceritakan film horor dengan berjudul Kakek Cangkul. Sinopsis dari film ini adalah awalnya cerita kakek Cangkul tidak direncanakan berhubungan dengan nenek Gayung, namun dua-duanya memiliki kisah tragis dalam kematiannya. Kakek Cangkul menjadi hantu gentayangan karena jasadnya dibuang ke sungai, bukan dikubur. Dia menghantui warga untuk meminta tolong menggalikan kuburan untuk jasadnya. Tokoh kakek Cangkul dengan wajahnya yang menyeramkan cukup menimbulkan ketakutan pada penonton. Tak hanya menekankan pada sisi horor, komedi dalam film ini digarap dengan porsi lebih. Komedi yang dibangun dengan memanusiakan hantu menjadi adegan lucu tersendiri. Masuk yang Bolot sebagai salah satu pemain membuat film ini lebih kuat sebagai film komedi. Efek suara yang ditempatkan secara pas di saat adegan menakutkan. Sementara itu, banyak adegan yang didominasi oleh warna gelap, editing yang kurang sempurna, membuat gambar terang terasa tidak nyaman untuk dinikmati. Zaki Zima sebagai Duta, Rizky Mocil sebagai Coki, Jidni Adam sebagai Danu, dan dua gadis cantik, Hervija sebagai Talia dan Febriane sebagai Miki. Film ini diterbitkan pada Senin 28 Mei 2012. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farmulat. Saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Pamali. Pamali bercerita mengenai sebuah keluarga kecil yang terdiri dari suami bernama Caka Sunaraya dan sang istri yang sedang hamil bernama Rika.
Jaka harus menerima nasib bahwa ia kehilangan pekerjaannya. Karena kondisi keuangan yang semakin memburuk, ia pun mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua mereka untuk memulai sebuah hidup baru di desa bernama dengan Calon Buah Hati. Jaka akan diperankan sebagai Martino Lio, aktor sekaligus penyanyi populer tanah air. Sementara untuk Rika diperankan oleh Putri Ayunda yang sebelumnya telah bermain dalam film horor berjudul Kafir. Dikisahkan saat mereka tinggal di desa tersebut, terdapat beberapa aturan yang seringkali disebut sebagai pamali atau pantangan yang tidak boleh dilanggar atau akan mendatangkan mara bahaya. Pasangan suami istri tersebut telah diberitahu sejumlah aturan tersebut, tetapi akan sengaja mereka melanggar. Karena melanggar pantangan di desa tersebut, rumah yang mereka tinggali pun mulai bermunculan hal-hal mistis. Sesuai dengan judul, film horor yang berdurasi 99 menit ini akan berfokus pada pamali. Suatu hari akan dipercaya tabu dan tidak boleh dilanggar. Dalam film ini, contoh hal pamali yang diangkat adalah memotong kuku pada malam hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.